Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adisti Dwi Pramudita, mahasiswi semester 1 Prodi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Tambiul Hofilim. Saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat Islam. Apa yang dimaksud dengan filsafat Islam itu? Filsafat Islam yaitu suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan-gagasan dalam dunia Islam. Asal mula kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Kata berangkai dari kata philein yang artinya mencintai, dan sophia berarti kebijaksanaan. Filsafat Islam diperhitungkan sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW hingga pertengahan abad ke-13, yaitu antara 650 sampai 1250 Masehi. Periode selanjutnya disebut periode pertengahan, yakni antara kurun tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Periode terakhir yaitu periode modern atau kontemporer sejak tahun 1800-an hingga sekarang. Secara historis, perkembangan filsafat dalam Islam dapat dikatakan dimulai oleh pengaruh kebudayaan Helenis yang terjadi akibat bertemunya kebudayaan Timur atau Persia dan kebudayaan Barat atau Yunani. Alkulturasi kebudayaan ini mengakibatkan munculnya benih-benih kajian filsafat dalam masyarakat Muslim di kemudian hari. Al-Quran sebagai sumber tekstual filsafat Islam. Corak pemikiran filsafat Islam terdiri atas corak besar yang berpengaruh hingga saat ini. Corak pertama disebut sebagai corak filsafat paralletik atau masyaiyah. Corak filsafat ini amat kuat dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles. Corak kedua adalah filsafat Isyraqi atau Illumination. Filsafat menurut para tokoh. Yang pertama adalah Al-Kindi. Al-Kindi salah satu sosok muslim yang juga seorang filosofis Islam yang memiliki gagasan cemerlang, di mana filsafat Islam itu sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ilmu filsafat. Dengan kata lain, filsafat Islam dan ilmu filsafat dua hal yang saling bertentangan tetapi saling beriringan. Pengertian filsafat Islam yang disampaikan oleh Al-Kindi diakui oleh bangsa Barat. Tidak hanya definisi Al-Kindi, tetapi sosoknya sendiri pun juga diakui. Sebagai seorang filsuf, tentu saja banyak karya yang dilahirkan oleh Al-Kindi, di antaranya tentang aritmatika dan musik. Yang kedua adalah Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang filsuf muslim di mana filsafat Islam ini dikembangkan dari tokoh sebelumnya, yaitu dari filsuf Yunani seperti Plotinus, Plato, dan Aristoteles. Al-Farabi atau yang memiliki nama Abu Nasir Muhammad bin Al-Farah Al-Farabi mengartikan bahwa filsafat Islam memiliki tujuan. Yang ketiga adalah Ibnu Rusyid. Tokoh filsuf Islam yang tidak kalah dikenal adalah Ibnu Rusyid. Ibnu Rusyid merupakan tokoh ilmuwan yang cukup dikenal memiliki pemikiran yang rasionalis. Tentu saja wajar jika demikian, karena butuh pemikiran kritis bukan dalam melakukan proses berpikir. Yang keempat adalah Ibnu Sina. Pengertian filsafat Islam menurutnya bahwa akal manusia itu berasal dari Sang Pencipta. Ia pun sangat religius dalam mendefinisikan pengertian filsafat Islam. Hal ini terlihat dari pendapatnya yang rendah hati, yang menyatakan bahwa semua ilmu yang ada dan dimiliki manusia
pun juga berasal dari Tuhan, di mana akal dan keberadaan sebenarnya berada di luar akal. Yang kelima adalah Al-Ghazali, adalah salah satu filsuf asal Tusi, Persia yang memiliki banyak sekali karya filsafat. Pengertian filsafat Islam yang dikembangkan Al-Ghazali memang banyak sekali. Salah satunya pendapatnya tentang ilmu pengetahuan sebenarnya tidak dapat ditangankan menggunakan panca indera manusia. Itu sebabnya beliau pun lebih mempercayai akal daripada panca indera. Latar belakang lahirnya filsafat Islam tidak dapat dipisahkan dari pemikiran filosofnya yang dipengaruhi oleh para filosof Yunani, karena para filosofi Islam menurut ilmu kepada filosof Yunani. Perkembangan peradaban filsafat Yunani yang berada di luar Yunani disebut dengan Helenisme. Helenisme memiliki pengaruh terhadap masuknya filsafat dalam Islam. Sebab ketika Islam berhasil menaklukkan Mesir, Syria, dan Baghdad, wilayah tersebut sudah maju oleh peradaban Yunani. Pada masa Al-Ma'mun, Harun ar-Rasyid, dan Al-Amin, mereka berusaha mengembangkan tradisi tersebut dengan mendorong dan mengintensifkan yang cukup besar bagi perkembangan filsafat dan ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa perhatian khalifah yang begitu besar bagi perkembangan ilmu dan filsafat merupakan salah satu faktor peradaban Islam maju dan dapat dibanggakan. Pada zaman awal perkembangan Islam, kaum muslimin tidak bermaksud mengutip pemikiran filsafat dari pihak manapun. Di kemudian hari, ada sebagian dari ilmu-ilmu tersebut yang merembes ke dalam pemikiran orang-orang Arab. Itu semata-mata sebuah keharusan yang tidak dapat dihindari. Pokok-pokok masalah yang dibahas dalam filsafat Islam. Di antara persoalan yang dibahas oleh para filsuf Islam adalah soal akal, wahyu, politik, penciptaan alam, akhlak, teologi, hukum Islam, dan tasawuf. Berbagai masalah tersebut termasuk hal-hal yang penting dalam kajian akademik dan kehidupan manusia. Dalam hal ini akan dibahas tentang akal dan wahyu, timbulnya yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala atau kejadian alam, soal roh, dan kelanjutan hidup sesudah roh terlepas dari badan. Keberadaan roh bersifat kekal dan tidak akan hancur dengan hancurnya badan. Ia tidak hancur karena substansinya berasal dari substansi Tuhan. Selama roh berada dalam badan, ia tidak memperoleh kesenangan dan pengetahuan yang sebenarnya. Setelah terlepas dari ikatan badan, roh akan pergi ke alam al-haq atau dunia kebenaran, atau alam al-aql, alam akal, di atas bintang-bintang di dalam lingkungan cahaya Tuhan, dekat dengan Tuhan dan dapat melihat Tuhan. Disinilah terletak kesenangan abadi dari roh. Roh adalah lain dari badan dan mempunyai wujud tersendiri. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.